Saya mengundang sekalian kita untuk berdiri. Kita habiskan ibadat kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 4 ayat 2, Hai mari sembah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Saudara-saudara, jika kita mengatakan kita tidak berdosa, maka sesungguhnya tidak ada kebenaran dalam diri kita. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 13 tertulis, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Mari kita berdoa dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyembah Engkau, ya Tuhan, di dalam roh dan kebenaran dan hidup, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Karena kami menyadari siapa kami ini di hadapan-Mu, dan siapa Engkau dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah Tuhan seperti Engkau, yang terus menjumpai dan mendapati kami dalam berbagai hal dan keadaan. Sehingga apapun yang kami jalani, kami hadapi, Tuhan menolong kami. Sehingga kami saat ini Bapa, ketika Engkau persekutukan kami
di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah. Maka inilah kami Tuhan, selaku jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 17. Bukan sebagai satu rutinitas bagi kami untuk setiap hari Kamis kami beribadah ibadah KKRT. Tetapi ini adalah panggilan Tuhan ketika kami sedang menjalani hidup di sepanjang minggu ini. Dan karena kami Tuhan yang tetap membutuhkan Engkau. Terlebih firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya kami kuat dan kami mampu mempertahankan hidup kami ini. Dan kami melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Firman-Mu saat ini hendak disampaikan. Biarlah kami jemaat-Mu dengan hati dan pikiran terkonsentrasi dan tertuju kepada Tuhan. Kami mampu untuk mendengar, memahami dan mengerti, serta kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Segala bentuk peralatan yang kami pergunakan dalam kami mau mengasihi dan melayani Tuhan saat ini dikuduskan oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami mohon ampun salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengikuti bacaan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu berlangsung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika setermu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian,
kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita adalah hiduplah dalam kasih dan perdamaian. Kasih dan perdamaian adalah dua kata yang sangat berkaitan erat. Orang yang memiliki kasih pasti akan berupaya hidup dalam perdamaian. Sebab tidak mungkin orang memiliki kasih jika ia tak memiliki perdamaian, dan tak mungkin ada perdamaian tanpa kasih. Rasul Paulus memberitahukan dan memberikan nasihat kepada jemaat di Roma untuk saling mengasihi sebagai bentuk pembuktian hidup baru dalam Tuhan. Hidup baru yang dimaksudkan adalah ketika jemaat Tuhan mampu meninggalkan cara hidup lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perintah untuk mengasihi merupakan suatu perintah yang Yesus Kristus perintahkan untuk dilakukan oleh semua orang yang percaya. Rasul Paulus memberikan nasihat bagi jemaat di Roma supaya mereka harus hidup dalam kasih agape. Kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang tanpa menuntut balas. Kasih yang tidak pura-pura. Kasih selalu mempunyai kepekaan. Contohnya, mendahului ketika memberi hormat, peduli dengan kesusahan orang lain, saling berdamai, dan berbuat baik kepada sesama, agar ketika jemaat dapat melakukan hal itu, kehidupan jemaat akan terus bertumbuh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus sangat menekankan tentang hukum kasih yang menjadi sorotan dalam nasihatnya bagi jemaat di Roma. Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Roma dapat merespons kasih yang telah Yesus Kristus berikan sebagai kasih yang telah mempersatukan dan memperdamaikan dengan saling mengasihi sesama sebagai bentuk keteladanan yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena bagian dari manusia bukanlah pembalasan, tetapi berusaha untuk melakukan apa yang baik dan hidup dalam pendamaian. Betapa luar biasa ketika Rasul Paulus memberikan nasihat supaya kita harus mengasihi musuh kita. Seperti dalam bagian bacaan ini, dikatakan kita harus memberikan makanan ketika lapar dan memberi minum ketika haus. Artinya, walaupun orang lain berbuat jahat kepada kita, janganlah kita berbuat jahat kepada mereka. Lakukanlah yang terbaik dengan penuh kasih dan utamakanlah perdamaian. Karena dalam 1 Korintus pasal 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu
iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bagaimanakah dengan hidup kita di masa kini? Kita sesungguhnya adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Tidak mungkin hidup sendiri atau hanya bagi diri sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita diciptakan Tuhan untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sementara di masa kini, dengan kemajuan di segala aspek, sikap individualistis semakin menjadi bagian hidup manusia. Orang cenderung memperhatikan kepentingan, kebutuhan, kesenangan, keuntungan diri sendiri, dan mulai kurang peduli kepada sesama. Bahkan sering terjadi tidak merasa bersalah ketika membuat orang lain menderita. Orang senang melihat orang susah, dan susah kalau melihat orang senang. Persaingan hidup semakin rapat dengan kita, dan perlahan-lahan menggeser cinta kasih terhadap yang lain. Kasih dalam diri orang percaya akan memampukannya untuk berusaha hidup berdamai satu dengan yang lain. Bahkan dapat membuat seseorang tetap berbuat baik sekalipun diperlakukan tidak baik. Tetap berbuat benar sekalipun diperlakukan tidak benar. Tetap berbuat baik sekalipun dijahati orang. Inilah tatanan hidup kekristenan yang harus dipegang teguh dan diaplikasikan dalam kehidupan. Orang Kristen diajarkan bagaimana tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, tapi kasih Kristus dalam setiap orang percaya akan membuatnya menjadi berkat. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan syukur. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan sebelum kita memberi persembahan syukur. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari kita sambil memberi, kita menyanyi, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh
oleh kehidupan kekal. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami tetap menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang terus berkenan memberkati kami jemaat-Mu, kami yang sementara beribadah dari rumah, sebagai bentuk penyataan kasih kami kepadamu Tuhan, untuk menjawab panggilan Tuhan. Pusat hidup orang percaya di dalam ibadat, kami nyatakan saat ini. Karena itu ya Tuhan, ketika kami berada di hadapan-Mu, maka bermohon kami pemeliharaan, bimbingan, dan tuntunan tangan Tuhan dalam kami menjalani hidup ini. Ketika kami berada di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Ketika kami beraktivitas di luar rumah dalam berbagai pekerjaan kami. Apa yang dapat kami lakukan dan kerjakan? Engkau berkati itu Bapa. Karena segala sesuatu dari Tuhan dan dikembalikan kepadamu Sang Pencipta. Bapa di dalam kerajaan sorga. Tiliklah keberadaan hidup kami jemaat-Mu. Engkau tahu siapa kami ini di hadapan-Mu. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dan di luar Engkau. Sekalipun semangat hidup kami untuk bersama-sama menjalani hidup ini begitu besar. Tetapi tanpa Engkau, kami tidak mampu untuk melakukannya. Karena itu ya Roh Kudus, peliharalah kesetiaan dan ketaatan iman kami. Dan biarlah kami terus mengerjakan pekerjaan yang dapat memberi kehidupan bagi kami. Engkau sumber kehidupan, pengharapan, dan kasih kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami, jemaat-Mu yang sedang bergumul dan berjuang dengan kesehatan mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit. Di antaranya Ibu Yuliana Mantiri Mongilala di kolom 2. Bapak Kaunang Nangin di kolom 3. Ibu Elizabeth Pio Wisan di kolom 6. Ibu Anace Walangitan Mengundap di kolom 6. Ibu Min Walando Umbas di kolom 9. Bapak Maksi Anggu di kolom 11. Bapak Septisme Tumakaka di kolom 11. Ibu Syana Tambuun Rantung di kolom 11. Ibu Yulin Kumbowo Karwur di kolom 14. Bapak Pendeta Handri Tumampas di kolom 15. Ibu Stin Tumampas Yosep di kolom 15. Bapak Sakarias di kolom 15. Mereka yang tak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tolonglah, berbelas kasihanlah kepada mereka. Beri pertolongan, beri kesembuhan. Mereka sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Mereka tak berdaya. Sekalipun sementara dirawat di rumah sakit. Ataupun di rumah mereka masing-masing. Dalam skala keterbatasan dan kelemahan mereka.
Bapa di dalam kerajaan surga. Kuatkanlah iman mereka dan kuatkanlah iman daripada keluarga yang ada. Walaupun di tengah-tengah dalam kondisi seperti itu, mereka kiranya terus bersyukur kepada Tuhan. Karena jaminan keselamatan hanya daripada-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami jemaat-Mu yang telah membawa dan memberi persembahan syukur, dikuduskan oleh-Mu persembahan yang kami bawa dan berikan, dan biarlah itu terpakai dengan baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Serta Engkau ajarkan kami Tuhan untuk memberi yang terbaik. Kami sadar Engkau melimpahkan berkat atas kami. Sebab itu ajarlah kami terus untuk mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, bagi hamba-hamba pelayan-Mu, para penatua dan syamas dan komisi-komisi kerja, tim doa yang ada di kolom 1 sampai kolom 17. Sekalipun di tengah-tengah COVID-19 ini, mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melayani dan menata pelayanan yang ada di kolom. Mereka mampu membangun komunikasi yang baik dengan anggota jemaat-Mu. Dan biarlah kiranya kepekaan daripada pelayan khusus untuk memahami dan mengerti tentang kehidupan jemaat dapat mereka upayakan untuk bersama-sama mereka menggumulinya di dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau ajarkan kami jemaat-Mu untuk mampu dan setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Yang saat ini kami wujudkan sebagai keluarga Kristen yang sejati. Ibu bapa, anak-anak, cucu, siapa saja yang ada di sekitar di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kami terus merespons kasih Allah di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan dan pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menutup ibadat ini dengan menyanyi nyanyian NKB nomor 195 ayat 1. Kendati hidupku tentram. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinarinya dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadat kita selesai. Dipersilakan duduk kembali.